bersyukur karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami akan memulai setiap ibadah kami bila Engkau sedia Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan Bapa Muda Damai. Shalom adik-adik semua. Shalom. Luar biasa hari ini. Puji Tuhan, kita kembali di tempat ini. Kita memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang tahu banjir? Oh, semua tahu banjir. Pernah ngalami banjir? Pernah. Di Malang tidak pernah ada banjir yang
besar. Banjirnya cuma sebatas lutut. Nah, itu paling tinggi di Malang karena Malang dataran tinggi. Tetapi ada sebuah cerita yang luar biasa. Tuhan pernah membuat seluruh bumi tertutup oleh air. Bahkan gunung yang paling tinggi pun tertutup oleh air. Tetapi Tuhan masih memperhatikan manusia. Ada 8 orang yang selamat. Semua pasti tahu cerita ini. Om Yudi mau cerita kembali. Kenapa Tuhan membuat seluruh bumi tertutup oleh air? Karena pada saat itu manusia berbuat jahat. Keinginannya selalu jahat, penuh dengan dosa, dan Tuhan marah. Karena itu Tuhan menghukum semua makhluk di bumi dimusnahkan. Tetapi ada sebuah keluarga yang taat, yang hidupnya benar, yang sesuai dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan. Siapa keluarga itu? Dia adalah keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka sudah punya istri. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Bapak Nuh. Nuh, aku akan memusnahkan seluruh bumi ini dengan air bah. Tetapi kamu dan keluargamu akan kuselamatkan. Karena itu kamu harus membuat bahtera yang besar. Bahtera? Tahu bahtera? Bahtera itu kapal yang besar, kapal yang lebar, bisa memuat banyak orang. Nah, Bapak Nuh disuruh membuat bahtera. Ukurannya sangat besar sekali. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Wah, harus dibuat 3 tingkat dalam bahtera itu. Kemudian Tuhan juga bilang, kamu juga harus membawa binatang 1 pasang, jantan dan betina. Baik burung, baik hewan melata, hewan di darat, harus kalian bawa pada saat itu. Nah, mulailah Bapak Nuh bekerja. Dia membuat bahtera. Orang-orang di sekitar Bapak Nuh mengejek. Loh, Bapak Nuh bikin perahu kok di darat, bukan di laut. Kok gak di sungai, tetapi di gunung. Wah, Bapak Nuh ini tidak benar. Tetapi Bapak Nuh bilang, hei, dengarkan, Tuhan akan menghukum bumi ini. Tuhan akan menutup bumi ini dengan air bah. Karena itu kalian harus bertobat. Tetapi penduduk tidak percaya. Ketika bahtera itu sudah selesai, maka Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat, hujan yang luar biasa derasnya. Hujan itu berlangsung selama 40 hari, 40 malam. Wow, tiap hari hujan, luar biasa. Bapak Nuh dan keluarganya sudah masuk dalam bahtera, dan apa yang terjadi? Banjir melanda seluruh bumi. Semua orang berteriak minta tolong, tetapi tidak bisa karena bahteranya Bapak Nuh sudah tertutup, tidak bisa menolong. Akhirnya apa yang terjadi? Semua penduduk di bumi mati, binatang-binatang mati. Hanya yang di dalam bahtera saja yang hidup. Bapak Nuh dengan keluarganya dan juga binatang-binatang yang di bawahnya. Bapak Nuh tinggal di dalam bahtera itu cukup lama, sekitar 150 hari lamanya. Lama sekali. Airnya tidak surut-surut karena gunung tertinggi pun tertutup oleh air. Setelah 150 hari barulah air itu surut
Dan perahu Bapak Nuh, bahtera Bapak Nuh terdampar di pegunungan Ararat. Wah, setelah itu Bapak Nuh melihat, wah, sudah mulai berkurang airnya. Kemudian Bapak Nuh melepaskan burung gagak. Ternyata burung gagak itu kembali lagi. Kenapa? Karena belum ada tempat untuk dia berpijak. Berarti bumi masih ditutupi dengan air. Demikian sampai suatu hari bumi itu benar-benar menjadi kering. Bapak Nuh keluar dari bahtera itu, juga binatang-binatang semua dikeluarkan, dan Bapak Nuh mengucap syukur kepada dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan Bapak Nuh. Tuhan berkata, ketika kamu melihat busur di langit, maka ingatlah sebagai tanda perjanjianku bahwa aku tidak akan memusnahkan lagi semua makhluk di bumi dengan air bah. Itu sebagai tanda. Karena itu kita sering melihat ada kalanya pelangi yang membentuk busur di langit. Itu sebagai tanda perjanjian Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan manusia lagi. Puji Tuhan, kita bersyukur kali ini kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak dibinasakan. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, kita dimenangkan, kita dibuat tidak masuk neraka, tapi kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita diselamatkan. Syaratnya apa? Taat. Bapak Nuh dan keluarganya diselamatkan karena taat. Kalian semua juga harus menjadi anak-anak yang taat. Taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama gembala sidang, taat sama kakak-kakak rohani. Kita harus taat. Bahkan saat ini pun kita juga harus taat dengan pemerintah kita. Tidak boleh keluar rumah, ya kita tidak boleh keluar rumah. Stay at home. Oke? Puji nama Tuhan. Setiap anak yang taat, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Ya, dan kita sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan doakan setiap bangsa dan negara kita. Yang kedua kita akan mendoakan teman-teman kita. Yang ketiga kita akan berdoa buat gereja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami serahkan setiap bangsa dan negara kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap pemerintahan yang ada supaya dapat menangani setiap penyakit-penyakit atau virus-virus ini ya Tuhan. Bila semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bila Engkau saja Tuhan yang akan bekerja dalam setiap bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu setiap teman-teman kami yang pada saat ini sudah mendengarkan setiap firman-Mu. Bila boleh menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan dalam setiap firman Tuhan tersebut. Dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu juga setiap gereja kami ke dalam tangan-Mu. Bila Engkau mengetahui ya Tuhan setiap permasalahan yang dihadapi, setiap keinginan yang dirindukan ya Tuhan untuk mempunyai gedung gereja, biar Engkau saja Tuhan Yesus yang akan menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bila semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Adik-adik jangan lupa ya, like, komen, dan tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.